bersama dengan saya Ririn Utari di channel Dunia Pendidikan. Pada bagian pertama ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara problem based learning dan project based learning, lengkap dengan contoh-contoh dari project based learning hingga pada tahapan yang terakhir. Kemudian nanti di video saya yang kedua, di bagian kedua, saya juga akan menjelaskan tentang perbedaan project based learning dengan P5, lengkap dengan contoh-contohnya. Dan juga pada video-video berikutnya nanti saya akan membuat video tentang project based learning ketika digunakan pada beberapa mata pelajaran. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang project based learning yang diterapkan pada mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Selamat menyaksikan. Brandon dan Stepher mendefinisikan project based learning sebagai sebuah pendekatan pengajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang memberikan tantangan bagi peserta didik yang terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok. Model pembelajaran ini tidak hanya fokus pada hasil akhirnya, namun lebih menekankan pada proses bagaimana siswa dapat memecahkan masalahnya dan akhirnya dapat menghasilkan sebuah produk. Model pembelajaran ini menuntut para siswa untuk dapat melakukan eksplorasi pada topik atau masalah yang diberikan oleh guru, yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah produk dari pembelajaran yang dilaksanakan tersebut sebagai solusi terhadap masalah yang dipilih. Model pembelajaran based learning adalah pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai media pembelajaran, sehingga pembelajaran yang dilakukan tersebut dapat dalam bentuk kegiatan dalam jangka waktu tertentu yang relatif membutuhkan waktu lama. Kemudian, apa persamaan problem based learning dengan project based learning? Yaitu sama-sama untuk memecahkan masalah yang muncul. Lalu apa perbedaan problem based learning dengan project based learning? Di dalam model pembelajaran berbasis problem, solusinya ditawarkan tidak harus dalam bentuk sebuah produk. Sedangkan untuk problem based learning, pembelajaran ini dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, sebab untuk mencari solusi dari masalah yang ada hanya butuh melakukan riset pada masalah, kemudian menawarkan solusinya. Berikut ini adalah sintak model pembelajaran project based learning yang kami terapkan di SD Betani Salatiga. Kami membaginya menjadi 4, yaitu tahap pertama investigating, kemudian tahap kedua creating, tahap ketiga presenting, dan kemudian tahap keempat reflecting. Pada tahapan investigating, anak-anak akan diarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan mendasar. Kemudian pada tahap creating, mereka akan mendesain perencanaan produk, menyusun jadwal pembuatan, memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Kemudian pada tahap presenting, mereka akan menguji hasil. Kemudian pada tahap reflecting, mereka akan melakukan evaluasi pengalaman belajar. Berikut ini adalah aksi nyata penerapan model pembelajaran based learning pada mata pelajaran pendidikan agama Kristen kelas 4. Saya mengambil topik mukjizat Yesus dengan tema menceritakan berbagai mukjizat yang Yesus lakukan. Topik dan tema ini saya pilih berangkat dari permasalahan di mana anak-anak pernah mendengar kisah ini tetapi kurang mendalaminya. Kompetensi dasar yang diharapkan adalah memahami dan mengakui kemahakuasaan Allah, kemudian materi pokoknya adalah mukjizat Yesus, dan waktu pelaksanaannya adalah bulan Agustus hingga November.
Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah siswa dapat mengenal berbagai mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan, kemudian siswa dapat meneladani kasih Tuhan kepada semua orang, kemudian siswa dapat bersaksi dengan menceritakan kembali perbuatan-perbuatan besar yang Yesus lakukan, dan siswa menjadi kreatif dalam menuangkan idenya dengan membuat media bercerita. Berikut ini adalah timeline yang saya buat. Pertemuan pertama, siswa akan memilih judul yang akan dijadikan proyeknya. Kemudian pertemuan kedua, mereka akan mengumpulkan ringkasan cerita yang dipilih. Kemudian pada pertemuan ketiga, siswa mengerjakan buku proyek tahap 1. Kemudian pada pertemuan keempat, siswa merencanakan proyeknya. Dan pada pertemuan yang kelima, pengecekan perencanaan proyek. Kemudian pada pertemuan yang keenam, pengerjaan proyek. Hingga pada pertemuan ke-10, anak-anak akan mengerjakan media berceritanya dan mereka akan latihan bercerita. Kemudian pada pertemuan yang ke-11, saya akan mulai melakukan penilaian. Pertemuan ke-12, anak-anak akan mempresentasikan proyeknya, dan pada pertemuan yang terakhir mereka akan melakukan refleksi. Berikut ini adalah daftar judul proyek yang bisa dipilih oleh siswa. Berikut ini adalah eksekusi tahap pertama, investigating. Pada tahap ini, siswa akan bereksplorasi untuk menjawab 3 pertanyaan mendasar, yaitu pertanyaan mendasar ini disingkat dengan KWL. K untuk pertanyaan What do I know about? Untuk pertanyaan ini, siswa diminta menyampaikan pengetahuan yang mereka sudah miliki tentang mukjizat Yesus. Kemudian untuk W, yaitu What I want to know about, siswa akan membuat daftar pertanyaan tentang hal-hal yang selama ini ingin diketahui tentang mukjizat Yesus. Kemudian yang ketiga, L, yaitu What do I want to learn about? Di sini siswa akan bereksplorasi dipandu oleh guru untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang sudah mereka daftarkan. Untuk menjawab pertanyaan anak-anak itu, anak-anak bisa menggunakan atau mencarinya dari berbagai sumber belajar, bisa dari wawancara, internet, koran, majalah, dan sebagainya. Selanjutnya tahap 2, yaitu creating. Pada tahap ini, siswa akan memilih judul proyeknya, kemudian mereka akan membuat ringkasan cerita, kemudian mereka akan mulai mendesain cerita atau dialognya, kemudian anak-anak akan merencanakan media dan membuat anggaran, dan yang terakhir mereka akan menyampaikan perencanaannya kepada orang tuanya, kemudian setelah disetujui mereka akan menyampaikan kepada guru dan kemudian membuat media berceritanya. Berikut adalah penjelasan untuk langkah creating yang keempat dan kelima tadi. Yang pertama adalah mereka merencanakan proyek yang ingin dibuat dengan mengisi lembar My Project yang telah disediakan. Kemudian lembar My Project dipresentasikan di rumah, dan setelah disetujui dan ditandatangani orang tua akan dikembalikan kepada guru. Setelah lembar My Project ditandatangani oleh orang tua dan guru, siswa mulai order barang-barang sesuai yang tertera di lembar My Project, kemudian siswa mulai mengerjakan proyeknya. Berikut ini adalah contoh lembar My Project yang saya buat yang bisa digunakan oleh anak-anak dalam perencanaan proyeknya. Berikut ini adalah contoh daftar belanja bahan proyek dari anak-anak. Berikutnya adalah memasuki tahap yang ketiga, yaitu presenting. Pada tahap ini siswa akan bercerita menggunakan media yang sudah dibuatnya. Penilaian dan pengambilan video akan dilakukan oleh guru, kemudian penilaian untuk penentuan pemenang presentasi terbaik dilakukan oleh para pengunjung. Kegiatan yang dipilih untuk presenting yaitu mengadakan bazar project dengan alur sebagai berikut. Yang pertama, para pengunjung akan mengambil seat assessment sebelum melihat bazar project. Kemudian, para pengunjung akan melihat presentasi di setiap stand yang disediakan. Kemudian,
pengunjung akan mendapatkan tanda tangan atau stem di sheet assessment. Kemudian kolom yang terdapat di sheet assessment sudah terisi penuh dengan tanda tangan atau stem, pengunjung bisa menukarnya dengan souvenir yang disediakan. Berikut ini adalah contoh produk yang dihasilkan oleh siswa. Kemudian anak-anak mulai menata tempat untuk presentasi. Tahap yang terakhir adalah tahap yang keempat, reflecting. Pada tahap ini siswa dan guru akan melakukan evaluasi pengalaman belajar. Siswa akan merefleksikan tentang teladan yang mereka dapatkan setelah mempelajari berbagai mukjizat Yesus. Kemudian siswa dipandu oleh guru melakukan refleksi tentang perbaikan cara bercerita yang baik, kemudian mengenali kelebihan dan kekurangan proyek dari masing-masing siswa, dan anak-anak diajak untuk mengenali manajemen waktu dalam pengerjaan proyeknya. Berikut ini adalah contoh pertanyaan untuk mendapatkan feedback dari orang tua siswa. Berikut ini adalah contoh penilaian yang saya lakukan di setiap tahapan.